Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Hai gengs, apa kabar kalian semua? Semoga kita semua dalam keadaan sehat walafiat. Welcome back to channel bersama aku sendiri, Mustika Sari, di channel kesayangan kita, Mustika Sari Abdul Muiz. Hai guys, hari ini pas mau 1 bulan aku pasca operasi. Di sini aku mau bikin konten tentang gimana sih asalnya aku bisa ada benjolan lagi. Sini aku ceritakan dan apa hikmah dari semua yang aku alami. Jadi aku mau berbagi pengalaman hidup pastinya ya guys. Semoga bisa bermanfaat. Nah, kita lanjut ya guys ya. Jadi gini guys, aku itu tahun 2016 kena kanker tiroid ya guys ya. Itu operasi pertama tahun 2016. Ada itu di YouTube aku, kalian lihat aja, scroll aja di bawah gitu ya guys ya. Ada kok pengalaman aku cerita tahun 2016 itu aku kena tiroid. Itu yang pertama ya guys ya. Di situ aku ceritakan apa aja gejala-gejalanya ya guys ya. Saat aku pertama kali kena kanker tiroid. Jadi ini pas operasi kanker tiroid yang pertama itu cuma di sini aja guys. Nih kulitnya ya nggak bisa dilihat ya guys, kan itu aurat. Pokoknya di sini aja, kalian bayangin aja di sini nih rahel aku nih, dari rahel yang di sini sampai yang di sini. Nah itu lumayan gede sih, tapi tidak segede yang kedua. Jadi kalau kemarin itu hanya kanker tiroid, jadi aku ini kan nggak punya tiroid lagi nih, kiri dan kanan. Jadi aku tidak mengira bakal ada lagi gitu ya guys ya. Nah jadi yang namanya kanker itu ya guys ya, pokoknya penyakit apa itu mau kanker pun, pokoknya namanya kanker gitu guys. Kita itu harus memang betul-betul nggak bisa nggak bisa dibawa santai gitu ya guys ya. Nah jadi kan pokoknya setiap pasca operasi pertama itu guys, aku kan disuruh makan obat seumur hidup. Obatnya namanya Etirok gitu ya guys ya. Nah, jadi harus kontrol tuh tiap bulan. Jadi kan 2016, ini sekarang 2021, aku akhir 2016 kemarin itu aku dioperasi. Sekarang udah 2021, masih bulan Maret, berarti udah 4 tahun ya guys ya. Jadi tuh dulu 2 tahun pertama setelah operasi aku tuh rajin kontrol setiap bulan. Nah jadi pas tahun 2019 aku tuh udah malas banget kontrol gitu guys. Malas gitu ya guys ya, kalau di rumah sakit umum itu guys rame banget gitu ya guys ya, capek gitu satu harian full cuma ngabis waktunya untuk kontrol aja. Ketemu dokternya cuma 5 menit, pergi ke sana itu sampai 1 harian guys. Gimana nggak bosan gitu ya guys ya. Jadi ya udah, tapi aku tetap makan obat gitu ya guys ya, kok obatnya nggak berhenti. Cuma aku nggak kontrol aja selama 2 tahun gitu. Jadi rupanya ternyata selama 2 tahun itu aku nggak kontrol, aku nggak nyangka gitu ya guys. Kan sebelumnya tuh sudah 2 tahun itu guys, aku kan tahun 2019 alhamdulillah Allah memanggil aku untuk datang ke rumahnya ke Baitullah ya guys ya, umroh. Nah rupanya setelah umroh itu aku kena paru-paru guys, ada cairan di paru-paru aku. Nah aku nggak tahu sih itu sangkut pautnya apa dari tiroid apa enggak, aku nggak tahu. Terus itu aku namanya lagi aku di rumah sakit. Terus pokoknya aku tuh kalau waktu setelah operasi 2016 itu aku tuh seringnya batuk. Pokoknya aku tuh nggak bisa minum es atau tuh gampang aja tuh batuk, pilek, demam tuh bantang. Cepet aja lah penyakit kayak gitu tuh. Kalau aku udah kecapean, batuk kayak gitu, pasti tuh minum es, pasti batuk, demam apa gitu ya. Jadi di tahun 2020 aku ada ini batuk lama banget gitu batuknya tuh guys. Aku heran gitu kan, pertama aku juga mengira waktu paru-paru itu kemarin kayak gitu juga sih. Kalau waktu paru-paru aku demam, itu demam aku pokoknya sampai 1 bulan itu nggak hilang demam batuk. Jadi ya itu pergi aku ke rumah sakit, aku cek, aku ronsen, ternyata aku kena paru-paru, ada cairan di paru-parunya. Terus diobatin, alhamdulillah aku nggak TB gitu, negatif TB ya guys ya. Nah jadi yang tahun 2020 ini aku batuk, aku heran kok ini ya gitu. Jadi aku pergi ke dokter umum ini dokter langganan aku. Selama aku berobat di sana diagnosanya tuh ya selalu cocok gitu. Dari tahun 2016 yang aku kena tiroid cocok aja tuh. Terus aku ada cairan paru-paru, ada gangguan paru-paru, ternyata cocok. Terus yang 2020 ini aku tanya lagi, terus aku lihat gitu kan di tenggorok, di leher aku kok ada benjolan lagi. Aku bilang gitu karena aku udah trauma gitu yang namanya benjolan gitu ya guys ya. Nah jadi aku tanyain gitu sama dokter umum aku, dia bilang
oh itu mungkin karena batuk kali ya katanya gitu. Terus oke, dari itu dikasih obat batuk, alhamdulillah batuk aku hilang. Terus aku juga heran, ini batuk hilang tapi kok masih ada benjolan lagi. Terus nggak tahu tak kenapa, tak ada apa lagi, aku kesana gitu ke dokter itu, aku konsul lagi, dok ini kenapa ya, kemarin batuk, ini udah batuknya udah hilang kok benjolannya masih ada ya gitu. Oh iya kata dokter. Terus dokter nanyain gitu, ini nggak kenapa-kenapa kan dok, aku bilang gitu kan. Kan yang jelas tiroidnya udah nggak ada lagi, insya Allah nggak apa-apa gitu kata dokter umumnya. Terus dia bilang ada demam nggak, seperti waktu aku awal tahun 2016 itu. Nggak ada, aku nggak ada demam, aku bilang gitu kan. Terus ya udah, tapi terus dokter bilang ya mudah-mudahan sih nggak apa-apa gitu, karena kan namanya dokter pasti ada kekeliruan gitu ya, namanya manusia biasa. Udah coba temuin aja dulu dokter bedah. Aku nggak mau ketemu sama si ayah, kan manggilnya ayah gitu sama dokter lama. Kemarin itu kan karena covid, terus lama gitu mas, nanti dimarahin, aku udah lama nggak kontrol gitu ya kan, nanti daripada aku makin down, ya udah deh gitu. Selain sama si ayah, sama siapa lagi dok gitu, ya udah ke dokter bedah aja pastiin katanya gitu. Ya udah, terus aku pastiin yang tahun 2021 ini, awal 2020 itu aku pergi ke rumah sakit yang terdekat dekat rumah aku ini, ke dokter bedah biasa aja gitu. Terus aku cek, langsung aku kontrol gitu dokter bedah, dan ternyata ke rumah sakit yang ini nih mengira, karena di riwayat penyakit aku kemarin itu paru-paru, ada cairan paru-paru gitu kan, dan dokter bedah ini menyangka itu karena aku dari paru-paru aku gitu. Aku bilang aku negatif TB, aku bilang aku nggak ada makan obat. Oh yaudah kalau gitu kamu cek aja gitu, kamu biopsi aja nih benjolannya di aku nih, diambil cairannya gitu ya guys, dicek gitu apa hasilnya. Dan terus nunggu berapa hari, kemudian aku datang lagi, aku ambil hasil ceknya tuh, aku datang ke sana. Terus dokter bedah bilang, oh ini ada gangguan tiroid. Ternyata sempet penyakit yang lama. Kenapa nggak bilang kemarin ada operasi tiroidnya gitu, kata dokter bedahnya. Ya aku nggak tahu gitu kan, aku kira bukan bagian dari itu gitu ya kan, karena bengkaknya tuh di sini gitu. Terus aku cek, rupanya bengkaknya dua, ada di sini kecil gitu, di sini agak lari-lari, di sini agak besar tapi nggak segede yang kayak di tengah-tengah yang kemarin di gondok itu ya. Tiroid itu kan sama juga dengan gondok ya guys ya. Jadi ya udah, langsung aja balik lagi ke dokter saya. Ya udah, terus langsung pergi ke sana. Pokoknya selama 2 bulan aku bolak-balik rumah sakit ngecek. Nah itu dari dokter umum, dokter bedah, sampai ke ayah lagi gitu ya, dokter spesialis bedah onkologi ya guys, itu spesialis kanker gitu, mau tumor jinak, mau tumor ganas, nah pokoknya dia secara global gitu ya guys ya. Nah jadi balik lagi dia aku ke sana. Terus aku bilang ada keluhan gitu, udah berapa lama ya, dibilang ayah nanya udah berapa lama nggak kontrol, udah 2 tahun tuh kan, makanya kenapa nggak kontrol katanya. Ya udah aku diam aja, memang sih salah aku gitu. Terus dicek gitu, 2 ya benjolannya, ini di sini, di kiri dan di kanan. Iya ya, terus aku bilang ya udah, di situ aku ngecek semua. Pokoknya yang operasi yang kedua ini guys, ceknya bener-bener banyak gitu guys. Cek darah yang pertama langsung cek darah yang pertama itu nggak ada di Pekanbaru ini guys, di rumah sakit pada rumah sakit umum RSUD Arifin Ahmad itu yang terbagus ya di Riau gitu ya guys ya, akreditasinya udah B, pertama di Riau B, cuma rumah sakit umum daerah Arifin Ahmad ini ya guys ya. Terus ya ceknya pertama di Podia gitu, terus cek di rumah sakit aku juga nggak tahu tuh cek apa aja, nanti aku tunjukin gitu ya. Terus yang kedua udah berapa hari nunggu dari Podia baru dikasih sama ayah. Terus cek darah lagi, ada tuh aku cek ginjal, terus ada CT scan gitu ya guys ya. Aku nggak pernah CT scan itu, pokoknya aku 3 kali suntik. Terus aku juga ada ngambil ini biopsi ulang lagi di rumah sakit umum kan, karena dari awal gitu ya, dicek lagi, diambil lagi pokoknya cairan dekat leher. Terus CT scan tadi aku udah bilang, konsen CT scan itu guys, nanti dimasukkan cairan, kita kayak apa donat gitu, nanti aku tunjukin ya apa CT scan itu dimasukkan cairan kayak diinfus gitu. Aduh sakit banget lah pokoknya, agak serem. Pokoknya aku yang paling takut itu di CT scan itu kemarin guys. Udah apanya, suntikannya tuh gede gitu ya guys ya, cairannya itu banyak lagi. Aku kira dimasukin ke sini gitu, rupanya di sini kayak infus gitu ya guys ya. Terus udah dan pokoknya cek darahnya itu 3 kali. Ini juga pokoknya habisnya disuntik semuanya disuntik gitu ya guys ya. Pengecekan hari ini yang kedua ini
benar-benar detail gitu ya guys ya. Setelah udah pengecekan semua, baru ayah menyetujui dan bilang operasi RND. Dan hasilnya ayah bilang dari semua pengecekan itu, ayah bilang itu tuh pembengkakan kelenjar getah bening gitu ya guys ya. Nah jadi ya udah, terus udah kita operasi, harus dibersihkan ya semuanya. Nah pas dioperasi itu, pas sebelum dioperasi itu kan cuma tahunya cuma 2 gitu ya guys ya, cuma 2. Nah setelah pelaksanaan operasi, nama operasinya itu dia guys, operasi RND. Ya Allah guys, ini operasinya bener-bener luar biasa guys. Ini ya, udah aku bilang ya, ini leher aku nih. Ini di sini nih penuh sampai ke bahu nih, back sini guys ya. Terus yang ini dia nyambung lagi nih, yang tadi tuh yang luka operasi lama nyambung lagi ke atas sampai ke belakang leher. Nah ini juga nih, karena kan ada di sini nih. Nah yang di sini juga dioperasi nih, yang di sini ini di atas yang ini ya, di atas yang bawah nih. Sampai ke atas leher, sampai ke belakang telinga ini guys. Nah yang ini, yang di tengah ini nyambung lagi ke sini, yang di bawah tadi. Nah gimana tuh guys, nah, panjang banget nih kan guys. Aduh ternyata guys, saat udah operasi RND itu menghabiskan durasi sampai 6 jam waktunya guys. Ini benar-benar operasi besar, 6 jam, dan observasinya 2 jam. Terus setelah observasi dan setelah keluar dari ruangan operasi, aku langsung dimasukkan ke ICU guys. Aduh ya Allah ya Tuhan, aku kaget guys, shock gitu. Padahal aku sih sadar gitu sih ya, palingan 70% sih sadarnya gitu kan guys. Habis diperban semuanya nih guys, 80% kesadaran. Terus aku dimasukin ICU, habis guys semuanya. Nih itu pakai oksigen sama NGT ya guys ya. NGT itu untuk ini masukin makanan minuman dari hidung aku guys. Terus ini leher diperban, udah masuk ICU nih, semua alat-alat dimasukin di sini guys, apa jantung apa semua, tensi. Terus ada yang untuk apa kan ini tangan itu, terus infus lagi. Belum lagi di dalam ICU disuntik-suntik juga tuh, ngambil darah guys, cek darah gitu berapa kali. Ini guys semenjak pokoknya pemeriksaan selama 2 bulan ini, tangan aku lebam-lebam guys, selama operasi habis lebam-lebam bekas suntikan itu guys. Aduh ya mudah-mudahan Allah menggugurkan ya dosa-dosaku selama sakit ini, itu sih doanya. Nah jadi ternyata aku tanyain sama kakakku setelah kan dia dalam operasi itu kan tentu kan diambil nih hasil yang benjolan-benjolan itu. Nah nanti kan diantar ke labor, kita biar tahu itu apa gitu ya guys ya. Nah jadi kemana aku tanyain sama kakakku, gimana, ternyata bukan 2 biji aja guys, ternyata banyak guys, banyak gitu lemak-lemak yang ada di leher aku nih, benar-benar dibersihin total gitu. Banyak yang kecil-kecil sampai yang agak besar, benar-benar banyak gitu guys. Nah itulah mungkin ya kan disuruh dibersihin gitu ya guys ya. Nah syukurnya alhamdulillah aku gak ada nama darah operasinya. Ya itulah, semalaman sesudah ICU, langsung besoknya aku dimasukin ke ruangan pemulihan, itu aja sih. Nah jadi pas selama dioperasi itu ayah juga bilang ini kita operasinya kita bersihin ya. Setelah dibersihin ternyata guys masih ada lagi proses penyembuhannya lagi guys. Aku mesti disinar gitu guys. Sinarnya itu nggak ada di Pekanbaru ini, katanya ada di Jakarta atau di Bandung. Itu nuklir. Pertama aku nggak, karena dokter anestesinya yang menjelaskan. Ayah sih ada ngomong sama aku, cuma aku kemarin pas di ruangan operasi itu aku masih nggak nyambung, jadi aku iya-iyakan aja gitu ya guys ya. Itu sih kata dokternya gitu, kata si ayah gitu. Bukan sekali aja. Terus setelah operasi aku kan ada tetanggaku dia nolong aku, tetanggaku ini kerja di rumah sakit umum itu. Nah dia juga bilang, dia juga nanyain gitu sama ayah, apa sih lagi tindakan selanjutnya setelah aku operasi. Ya seperti itu juga kata ayah, bakal disinar, tujuan itu disinar supaya dia tidak kambuh lagi gitu ya guys ya, mudah-mudahan saja. Nah gini ya guys ya, jadi buat kalian yang masih sehat gitu ya, bersyukurlah gitu ya guys ya, karena sehat itu mahal. Sehat itu benar-benar mahal guys. Kalau kita sehat, walaupun kita nggak kerja, walaupun kita belum menikah, walaupun ya kita ya pokoknya ada ujian-ujian apa gitu, tapi kalau kita selagi masih hidup ada aja jalannya gitu ya guys, kita masih sehat gitu ya guys, bisa. Kalau nggak ada kerja masih bisa cari kerja yang lain gitu ya guys ya. Terus kalau belum nikah ya sabar aja, berdoa aja, minta sama Allah gitu. Pokoknya intinya bersyukur kalau kita selagi masih hidup, selagi kita masih sehat, bersyukur. Nah selagi kita sehat guys, dia paling terpenting ibadahlah diperbanyak guys ya. Aku nih pelajaran ini buat diri aku sendiri,
betul-betullah perbanyakkanlah ibadah, sholat, ngaji, zikirnya. Kenapa guys? Kalau saat kalian sakit, kalian ibadahnya nggak akan tentu guys, yakinlah. Jangan mau berzikir aja kita nggak bisa guys, saking sakitnya kayak gitu, mulut tuh nggak bisa digerakin deh gitu guys. Nah jadi sholat pun juga nanti, ya mau sholat mau gimana gitu, dalam keadaan sakit, baju nggak entah kemana-mana gitu, terus pakai keteter gitu, ambil wudhu apa, jadi sholat baca juga nggak tahu. Jadi selagi sehat guys, yuk bermanfaatlah ibadah, benar-benar manfaatkan betul-betul ibadah, karena nanti itu yang menolong kita. Ini alhamdulillah aku masih diberi kesempatan hidup, jadi aku bisa bertaubat, masih bisa beramal soleh gitu ya guys ya. Jadi jangan kalian sia-siakan. Kenapa guys aku menyampaikan ini? Ya aku kan bikin YouTube nih, jadi nanti saat dihisap nanti gitu ya guys, ya atau waktu aku akan meninggalkan dunia ini lebih duluan daripada kalian. Jadi aku sudah menyampaikan pesan gitu ya buat kalian, pokoknya selagi kalian sehat, selagi kalian masih bernapas gitu, banyaklah ibadah dan banyaklah bersyukur. Itu sih pesannya. Oke guys, mudah-mudahan ya pokoknya kalian yang kalau misalnya yang kalian lagi sakit, sabar aja. Berarti Allah memilih kalian untuk memberikan cobaan ini. Berarti tandanya kalian itu kuat gitu ya guys. Allah itu masih sayang sama kita gitu ya guys ya. Allah itu memilih kita untuk menggugurkan segala dosa-dosa kita. Jadi sabar aja gitu ya guys. Nikmatin aja kayak gitu. Ya toh kita kan hidup, ya hitung aja kita hidupnya berapa tahun, sakitnya cuma berapa tahun, pasti lebih banyak sehatnya kita kan daripada sakitnya kita. Jadi kita syukurin aja gitu ya guys ya. Nah itu sih jangan dari aku, pengalaman dari aku, mudah-mudahan bermanfaat. Pokoknya buat kalian kalau misalnya ada benjolan atau apa, segeralah ke dokter gitu ya guys ya, tanyain gitu. Gak usah kalian risau, gak usah kalian takut ya, kalau misalnya dari awal biar cepat gitu, biar gak parah sakitnya gitu ya guys ya. Mudah-mudahan pengalaman ini bermanfaat ya buat kalian, dan doain aku biar aku sehat ya. Dan aku Ari, wabillahi taufiq wal hidayah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Dadah.